Satu, embel-embel ini Forum Diaspora Indonesia. Kedua, juga banyak tokoh-tokoh kritis yang hadir di sini. Dan ini pasti diduga ini ada kekuatan besar di belakangnya yang ingin membungkam gitu. Jangan sampai kemudian isu-isu yang ada di dalam negeri itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saya kira ini cara berpikir yang primitif ya. Karena pertama soal apa yang terjadi katakanlah dengan keluarganya Pak Jokowi, Fufu Fafa, Gibran atau bahkan ini kemudian Kaisang maupun Ibu Iriana itu kan sudah jadi perbincangan di dunia. Dan tetapi justru ini menurut saya jadi backfire. Dengan peristiwa ini malah makin rame di dunia internasional. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari berbagai negara sebenarnya apa sungguh yang terjadi, mengapa masih ada pembubaran seperti ini. Ya pasti isu tentang Gibran, Kaisang, Jokowi, keluarga Ibu Iriana segala macam itu kan itu jadi pembicaraan seluruh dunia, pembicaraan segenap warga negara. Jadi kalau isu-isu semacam itu dibicarakan, tentu di dalam kapasitas forum tanah air untuk melihat apa sebetulnya di belakang isu yang masih hangat itu, apa sebetulnya yang terjadi pada opini publik di Indonesia sehingga soal Fufu Fafa itu bisa udah mungkin 2 bulan bertahan sebagai isu trending issues, trending topics. Jadi kita mau kaji itu supaya kita mengerti bahwa apakah soal-soal semacam kritik pada Presiden Jokowi itu yang melibatkan keluarganya itu direkayasa oleh orang dalam atau orang dalam bekerja sama dengan orang luar, atau betul spontanitas dari netizen yang menginginkan keterbukaan informasi dan menginginkan supaya Indonesia bersih dari dinasti, bersih dari cawe-cawe, bersih dari money laundering. Kan itu kan inti pikiran dari kritik publik. Jadi sangat bagus misalnya kalau ada komponen, sebut aja komponen di dalam masyarakat kita yang tidak menghendaki forum tanah air mengevaluasi politik Indonesia, maka bikin evaluasi tandingan untuk menunjukkan bahwa Jokowi berprestasi, bahwa Jokowi memanfaatkan APBN untuk kepentingan rakyat, bahwa Jokowi melempar-lempar hadiah itu dari dalam mobil itu untuk menghormati mereka yang tidak bisa mendekat pada mobil. Kan gampang aja kan bikin counter discourse. Demikian juga lembaga-lembaga survei nanti akan senang bahwa oh ternyata Pak Jokowi masih dielulukan oleh rakyat tuh. Jadi lakukan sesuatu di dalam kapasitas kontra argumen, kontra isu itu, bukan dengan merusak, bukan dengan menghalangi orang berdiskusi, bukan dengan marah-marah lalu semacam bikin kekacauan itu. Pak polisi tentu sudah mencatat itu karena video-video pasti sudah beredar. Jadi sekali lagi kita mau dapat keintiman di dalam berwarga negara dengan saling menghormati pikiran. Kami menghormati, saya terutama menghormati mereka yang memuji Jokowi, mereka yang menjilat pun saya hormati karena itu adalah cara mereka untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. Ya saya hargai poin mereka. Saya nggak pernah protes pada mereka yang bikin seminar lalu memuji-muji Jokowi, silahkan aja. Tapi saya juga ingin supaya mereka yang menginginkan cara berpikir lain, yaitu tidak memuji-muji, memberi kritik, memberi evaluasi, jangan dihalangi juga. Kan begitu fairness dalam demokrasi. Jadi kelihatannya kita harus belajar banyak bahwa negeri ini selama 9 tahun, selama 10 tahun Pak Jokowi itu gagal untuk menghidupkan keakraban warga negara dalam memperkelahikan pikiran. Pikiran itu memang harus diperkelahikan supaya makin lama dia makin halus, makin tajam. Bukan dengan menghalangi orang berpikir, apalagi mengusir orang yang sedang berdiskusi. Ya, Bung Rocky sebagai pendiri Forum Tanah Air, Anda perlu dijelaskan lah ya. Apa sebenarnya Forum Tanah Air ini? Ini aneh banget ini ya, sampai saya juga terheran-heran ada acara semacam ini dan kemudian tiba-tiba ada preman dibiarkan masuk, dan kita tahu lah preman itu nggak berdiri sendiri lah, pasti ada yang using mereka seperti itu ya. Dan kalau kemudian mereka bisa leluasa masuk ke ruangan, ini juga jadi timbul pertanyaan, di luar banyak polisi, di dalam juga ada keamanan hotel gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, Forum Tanah Air itu adalah community of thought, paguyuban komunitas yang isinya adalah pertukaran pikiran, gagasan tuh. Dia ada di seluruh dunia tuh. Banyak mereka tidak, dia nggak punya masa. Ini Forum Tanah Air ini jaringan pikiran. Jadi siapapun yang punya ide, silakan berdebat, silakan masuk, ajukan pikiran. Dan itu yang memungkinkan Indonesia dikenal di dunia bahwa ada satu komunitas pikiran yang berupaya untuk menawarkan gagasan pada negeri ini dari luar.
Dan biasanya kalau gagasan datang dari luar, itu artinya ada jarak sebetulnya, sehingga lebih objektif tuh melihat Indonesia. Jadi Forum Tanah Air, saya ikut mendirikan forum itu di 2018 sampai 2019, lalu dia tumbuh menjadi jaringan pemikiran di dunia. Aktivis-aktivisnya ya mereka yang udah berkarir, ada yang udah 20-30 tahun tinggal di Amerika, ada yang betul-betul jadi scholar, ada yang aktivis yang mungkin dari zaman Orde Baru bahkan, lalu pindah karena dikejar-kejar oleh Intel. Kan semua itu kan satu kesepakatan kita untuk menghargai pikiran yang berbeda tuh. Dan mereka banyak juga yang mahasiswa yang terlibat, yang begitu dapat beasiswa pergi sekolah ke Eropa, lalu mengetahui ada forum semacam Forum Tanah Air, lalu bergabung di situ. Tapi bergabung di tingkat konsep pikiran, bukan bergabung secara massa tuh. Nggak mungkin ada Forum Tanah Air yang tersebar di seluruh dunia terus mengumpulkan massa. Itu mau ngapain ngumpul-ngumpul massa? Jadi tetap ini adalah organisasi untuk menuntun Indonesia menemukan kembali jati dirinya di dalam pikiran itu. Karena sering saya terangkan bahwa negeri ini didirikan dengan pikiran yang bermutu tuh, kemampuan Bung Karno untuk menghidupkan harapan melalui gagasan-gagasan yang dia kumpulkan dari seluruh dunia, jadilah dia Pancasila, lalu kemampuan Muhammad Hatta untuk mendalilkan bahwa negeri ini harus dihidupkan secara sosialistis, karena itu ide keadilan sosial harus diutamakan melalui sistem koperasi, macam-macam ide yang tumbuh di dalam perdebatan sejarah perdebatan intelektual kita. Kenapa tiba-tiba justru di hari-hari terakhir Pak Jokowi perdebatan intelektual itu dihalangi? Kan itu pertanyaan publik tuh. Tapi oke, itu udah terjadi. Silahkan publik menilai bagaimana di era Pak Jokowi itu sewa menyewa oknum-oknum kekerasan itu masih laku juga tuh. Nah, buat mereka yang merusak tadi, saya ingin supaya ada persahabatan di antara kita. Jadi Anda pada satu waktu Anda akan sadar bahwa Anda melakukan tindakan yang sebetulnya tidak Anda sadari atau tidak Anda paham. Jadi mulailah belajar memahami keadaan, ikut aja diskusinya, jangan rusak.